Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang uji sampel tunggal. Nah, kita lihat pada bagian yang pertama, uji sampel tunggal itu prosedur sampel tunggal biasanya bertipe goodness of fit. Dalam hal ini, kita menarik suatu sampel random dan kemudian menguji hipotesis apakah sampel-sampel tersebut berasal dari suatu populasi dengan distribusi tertentu. Dengan demikian, prosedur ini dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama itu, adakah perbedaan kecenderungan antara sampel dengan populasi? Yang kedua adalah, adakah perbedaan antara frekuensi yang diamati dengan frekuensi yang diharapkan dan sejenisnya? Dan yang ketiga itu, pada statistik parametrik, pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat diuji dengan uji T. Pada statistik non-parametrik, pertanyaan-pertanyaan tersebut antara lain dapat dijawab dengan menggunakan uji binomial, uji Chi kuadrat satu sampel, dan uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, kita masuk pada uji pertama itu uji binomial. Nah, uji binomial digunakan untuk menguji hipotesis sampel tunggal bila dalam populasi terdiri atas dua kelompok. Datanya berskala nominal dan jumlah atau ukuran datanya itu kecil atau kurang dari 25. Dua kelompok tersebut misalnya kelas pria dan wanita, senior junior, kaya miskin, dan sebagai berikut. Dan dalam hal ini akan diuji hipotesis mengenai ada tidaknya perbedaan antara data dalam populasi dengan data pada sampel yang diambil dari populasi tersebut. Cara yang lebih sederhana untuk menguji H0 adalah dengan membandingkan nilai P tabel dengan nilai taraf kesalahan yang telah ditentukan. Misalnya A itu sama dengan 0,05. Kriterianya itu sama dengan jika nilai P lebih kecil dari alfa, maka H0 diterima dan HA ditolak. Sebaliknya, jika P lebih besar dari alfa, maka H0 ditolak. Nah, kita lihat pada contoh. Suatu perusahaan otomotif memproduksi dua jenis mobil minibus berbahan bakar bensin dan solar. Perusahaan tersebut ingin mengetahui apakah masyarakat suka mobil berbahan bakar solar atau bensin. Dari 24 orang yang dijadikan sampel yang ditentukan secara random, ternyata 14 orang lebih memilih mobil berbahan bakar bensin dan 10 orang lebih suka memilih mobil berbahan bakar solar. Nah, di uji yang kedua itu uji Chi kuadrat atau goodness of fit. Nah, Chi kuadrat atau X kuadrat satu sampel adalah teknik statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis sampel tunggal bila dalam populasinya terdiri atas dua kelas atau kategori atau lebih. Datanya berskala nominal dan jumlah sampelnya itu besar. Lihat pada rumus Chi kuadratnya adalah X kuadrat sama dengan sigma Is sama dengan 1 sampai K kali OI kurang EI dipangkat 2 per EI. Nah, kita lihat pada keterangannya, yaitu OI itu banyaknya kasus yang diamati dalam kategori I, dan EI itu banyaknya kasus yang diharapkan, dan sigma sendiri itu adalah penjumlahan semua kategori K. Contoh yang berikut untuk dua kategori. Itu organisasi perempuan ingin mengetahui apakah wanita berpeluang yang sama dengan pria untuk menjadi kepala desa. Untuk itu, maka perlu dilakukan survei. Populasi survei adalah masyarakat di sebuah desa. Dalam hal ini, diajukan pertanyaan apakah masyarakat lebih cenderung memilih calon kepala desa, wanita atau pria. Maka sampel yang diambil secara random sebanyak 300 orang. Dari sampel tersebut ternyata 200 orang lebih memilih pria sebagai kepala desa, sedangkan 100 orang lainnya cenderung memilih kepala desa wanita. Bagian yang berikut uji rantes. Rantes biasanya digunakan untuk menguji hipotesis atau sampel bila datanya berskala ordinal. Pengamatan dilakukan dengan menghitung jumlah dalam suatu kejadian. Pengujian H0 dilakukan dengan membandingkan jumlah dari hasil observasi dengan nilai pada tabel untuk tes random. Tabel 7A dan 7B misalkan mengenai harga
hasil observasi berada di antara harga terkecil di tabel 7A dan harga terbesar di tabel 7B, maka H0 diterima dan HA ditolak. Contoh wawancara yang dilakukan terhadap karyawan di perusahaan mengenai waktu pengambilan cuti hamil. Dalam wawancara tersebut disediakan dua alternatif jawaban, yaitu mengambil cuti sebelum atau sesudah melahirkan. Maka penyelesaiannya dari variabel penelitian, yaitu waktu pengambilan cuti hamil. Hipotesisnya H0 yaitu peluang karyawati untuk mengambil cuti hamil sebelum dan sesudah melahirkan adalah sama atau tidak berbeda. HA-nya peluang karyawati untuk mengambil cuti hamil sebelum dan sesudah melahirkan adalah tidak sama atau berbeda. Hasil wawancara adalah seperti pada slide. Baik, saya akan lanjutan penyelesaian. Dari hasil wawancara tersebut, ternyata diperoleh ran atau yang mengambil cuti hamil sebelum melahirkan adalah sebanyak 16. Jumlah sampel N sama dengan 24, dengan peluang menjawab sebelum dan sesudah melahirkan adalah sama. Sehingga N1 sama dengan 12 dan N2 sama dengan 12. Berdasarkan tabel 7A dan 7B mengenai harga-harga kritis R untuk N sama dengan 12 dan untuk N1 sama dengan 12 dan N2 sama dengan 12, maka harga R yang kecil sama dengan 7 dan nilai yang besar sama dengan 15. Hasil observasi menunjukkan bahwa jumlah ran sebanyak 16 atau jumlah ran adalah 16 yang terletak pada nilai terkecil 7 dan nilai terbesar 19, atau terletak pada daerah penerimaan H0 sehingga H0 diterima, HA ditolak. Kesimpulan, peluang atau jumlah wanita yang mengambil cuti hamil sebelum dan sesudah melahirkan adalah sama atau tidak berbeda. Yang keempat, uji Kolmogorov-Smirnov. Tes satu sampel Kolmogorov-Smirnov adalah suatu tes kecocokan antara distribusi serangkaian harga sampel dengan distribusi teoretis tertentu. Tes ini menguji apakah skor sampel berasal dari suatu populasi dengan distribusi teoretis tertentu ataukah tidak. Tes ini menghitung penyimpangan antara distribusi frekuensi kumulatif secara teoretis dan distribusi frekuensi kumulatif hasil observasi. Kolmogorov-Smirnov. Tes Kolmogorov-Smirnov memutuskan perhatian pada penyimpangan atau deviasi terbesar antara frekuensi kumulatif secara teoretis atau F0 kali X dan frekuensi kumulatif hasil observasi Sn kali X. Nilai deviasi terbesar atau F0x kurang Snx disebut dengan deviasi maksimum. D sama dengan maksimum atau F0x kurang Snx. Contoh, penelitian mengenai kecenderungan suka orang-orang negro di Amerika terhadap gelap terangnya warna kulit mereka. Hasil foto mereka dicetak secara bergradasi diurutkan dari warna kulit yang dibuat gelap di peringkat 1 dan yang kurang gelap di peringkat 5. Selanjutnya, setiap subjek diminta memilih di antara kelima foto yang mereka paling suka.